nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat khusus atau nikmat umum? Nikmat khusus, nikmat besar. Karena banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum kita ini banyak, ada orang terpilih menjadi umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka orang-orang yang mukmin baik, mulia. Tapi kemuliaan mereka kalah dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi umat Rasulullah itu disyukuri. Ya, hendaknya orang itu bersyukur, ya Allah, matur nuwun jenengan pilih kula niki dados umat Kanjeng Nabi. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau pilih aku menjadi umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Saking mulianya, saking banyaknya keistimewaan umatnya Rasulullah, sehingga banyak dari umat-umat terdahulu, bahkan sebagian nabi umat terdahulu itu kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang ahli ibadah yang hebat, kita bukan nabi, kita bukan wali, kita terpilih menjadi umatnya Rasul karena Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Ini nikmat besar. Nikmat besar lagi bukan hanya sebagai umat Nabi, tapi sebagai umatnya Nabi yang yakin dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Umat Nabi Muhammad ada satu, ummatul al-ijabah, ya, ummatul ijabah, sudah mengimani Nabi, sudah yakin kepada Nabi, namanya ummatul ijabah. Seperti kita, namanya umat Nabi yang apa? Yang apa? Ummatul ijabah. Ada lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu dalam kelompok ummatud da'wah. Ummatud da'wah. Kenapa dikatakan ummatud da'wah? Ya karena mereka ini masih perlu didakwai, diajak. Yaitu mereka orang-orang yang merupakan umat Nabi Muhammad, tapi mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang belum beragama Islam, orang-orang yang belum mengenal Islam, mereka ini namanya umat Nabi Muhammad juga. Karena mereka itu lahir setelah Nabi Muhammad wujud dan diutus sebagai Rasul. Mereka umat Nabi Muhammad, tapi dalam kategori ummatud da'wah yang perlu kita ajak, perlu kita dakwai untuk memeluk agama Islam, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat nikmat besar sebagai umat Nabi Muhammad, dan lebih besar lagi nikmat itu karena kita bukan hanya umat Nabi saja, tapi kita termasuk ummatul ijabah, umat yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beriman saja, kita diberi oleh Allah nikmat lebih besar lagi. Kita orang yang beriman dan berislam, dan kita mampu mengamalkan keislaman dan keimanan kita. Ya, lebih enak makan, lebih enak minum berbagai macam jus, lebih enak tiap hari nyobain menu baru. Makan sama nggak makan, enak mana? Hah? Kurang keras? Yakin? Makan sama nggak makan, enak mana? Enak makan. Tapi kalau sekarang kita nggak makan, hari ini nggak sarapan, kenapa? Karena kita puasa. Kenapa kau mau puasa? Kenapa? Karena kita beriman, yakin kepada Rasulullah, beriman dan yakin kepada Allah,
sebagai perintah Allah yang wajib kita laksanakan, maka kita laksanakan puasa. Karena kita yakin kepada Rasulullah, atas janjinya Rasulullah, orang yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dorongan puasa ini adalah dorongan iman. Ya. Sekarang masih hari pertama, ya, dan masih pagi-pagi. Tantangannya hanya satu, ngantuk. Tapi nanti mulai jam 10, 11, kamu akan mulai terasa perutmu kerucuk. Nanti udah jam 1 siang, di sini terasa kering. Oh, pengen minum air degan, air es, es campur, es soda gembira, es bahagia, es pengantin baru, es macam-macam namanya, es teler. Di sini nanti jam 12 di sini terasa gini. Oh, sabar. Kita puasa karena kita iman dan yakin kepada Allah Azza wa Jal. Sabar, ditahan. Kita iman dan yakin kepada Rasul, bahwa orang yang menahan dahaga dan laparnya karena Allah, dia telah membuktikan imannya kepada Allah, yaitu dengan berpuasa dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nikmat sebagai umat Nabi, bahkan yang beriman kepada Nabi, bahkan yang bisa mengamalkan keislaman keimanan seperti kita berpuasa mulai hari ini, tapi kita juga orang-orang yang diberi nikmat dekat kepada ilmu agama. Nyantri di pesantren, mondok di pesantren, ini nikmat besar. Nikmat besar. Banyak orang mau mondok nggak bisa. Mungkin karena biaya, mungkin karena orang tua, mungkin karena kondisi keluarga, mungkin banyak kemungkinan. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan berada di pesantren. Kita bisa ngaji, kita bisa dapat ilmu. Tiap hari tambah ilmu, tiap hari tambah keterangan agama, tiap hari bertambah cahaya dalam jiwa. Dan ilmu nur, karena ilmu itu cahaya. Dan bodoh itu adalah kegelapan. Bodoh adalah kegelapan, ilmu adalah cahaya. Alhamdulillah, ini nikmat lebih besar lagi. Bukan hanya ilmu, kita pun senang mengkaji Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Bahkan banyak santri yang kepingin hafal Al-Quran. Bahkan ada yang sudah selesai menghafal Al-Quran, sudah selesai setoran. Bahkan ada yang sudah bertakwiyah, menguatkan hafalan dalam program MTN sampai sekian juz. Ya. Kemarin di Semarang ada santri yang sudah semaan 30 juz lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Santri putra. Ya, kalau putri sudah banyak, nah, putra ini langka. Yang sampai 30 juz semaan ini langka. Maka kalau ada, itu betul-betul spesial. Kalau ada santri putra sampai semaan 30 juz lancar, itu the best. Ya, bagus sekali. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bertemu bulan Ramadan tahun ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini nggak murah loh, nggak sembarangan. Kenapa? Karena untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini melewati sekian ratus fase, sekian ratus hari,
Kita harus melewati 360 hari sampai ketemu Ramadan tahun ini. Dihitung dari Ramadan yang lalu, betul? Betul? 1 tahun berapa? 360 hari rata-rata. Melewati 360 hari ini gak gampang loh. Karena 1 hari itu bisa ada sekian fulan yang meninggal. Hari berikutnya sekian fulan yang meninggal, sekian orang meninggal. Pas recep wingi kita Israel sing ngitek awakmu. Wis diitek awakmu ketoke cah iki gitu. Ya. Tapi ternyata mungkin berkahnya doanya orang tua atau sedekahnya orang tua, kamu enggak jadi isdet panjang umur. Ya enggak tahu. Apalagi yang pojok-pojok ini, sebelah kanan ini. Wis diitek Israel ping pira gitu. Ya. Jadi yang namanya bertemu bulan Ramadan tahun ini itu nikmat besar. Untuk harinya saja kita harus melewati 360 hari. Yang setiap harinya itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Jumpa dengan Ramadan tahun ini nikmat besar. Banyak orang soleh ketika tadi malam masuk pertama Ramadan menangis bahagia, menangis penuh dengan rasa bahagia dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, nikmat bagi orang yang tahu nilainya. Karena Ramadan bagi orang yang sudah cinta Ramadan, ketika dia pergi seperti kekasih yang pergi, seperti seorang istri tercinta yang pergi, seperti suami tercinta yang pergi. Tiap hari ditungguin sama istrinya, kapan ya bang pulang, ya tak? Kapan ya bang datang, ya tak? Kapan ya bang kirim kabar, ya tak? Kadang kalau kangen sama suaminya lagi pergi, fotonya dicium-cium, ya tak? Atau mungkin bajunya dicium-cium, mungkin sarungnya yang apek dibuat tidur sama istrinya tadi, karena dia cinta sama suaminya. Orang yang cinta Ramadan, dia merindukan Ramadan tiap hari. Setelah Ramadan pergi tahun lalu, dia kehilangan, ya Allah Ramadan. Ya Habib Ramadan, hai kekasihku. Ya. Sampai akhirnya mendekati bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai, sekarang sudah ketemu. Saking bahagianya berjumpa malam pertama Ramadan semalam, tumpahlah air matanya, bahagia bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana seorang istri yang ditinggal suami tercinta 1 tahun di luar negeri, kembali bertemu dalam kondisi baik dan selamat dan aman. Betapa bahagianya hati seorang istri dan suami ketika berjumpa lagi. Ini lebih lagi Ramadan, melebihi lagi bagi orang yang sudah cinta Ramadan. Orang yang imannya sudah hakiki, imannya sudah sejati, dia cinta Ramadan. Berjumpa dengan Ramadan nikmat yang besar, bukan nikmat yang kecil. Tapi bagi orang yang imannya masih belum, bagi orang yang imannya masih lemes, ketemu Ramadan sumpek apa sumpek? Sumpek apa sumpek? Pol sumpek. Wah, iki sesuk poso iki, repot iki. Kayak iso sarapan iki. Kayak iso mangan awan iki. Kayak iso ngombe degan iki. Ya tak? Kalau dia kedatangan Ramadan, dia berat rasanya. Karena dia belum tahu nilai Ramadan. Dia belum tahu siapa bulan Ramadan. Maka dia belum sayang, tak kenal, belum kenal Ramadan, belum kenal kemuliaan Ramadan, belum kenal dia keberkahan Ramadan. Maka dia belum bisa sayang kepada bulan Ramadan. Ya, itulah tingkatan manusia. Jadi Allah punya nikmat yang besar dan nikmat yang kecil. Nikmat yang kecil urusan-urusan dunia. Ini urusan kecil, nikmat kecil.
Ya penting juga, ya, yang namanya fulus, nikmat kecil tapi penting. Ya, tapi jangan kamu anggap itu nikmat besar. Kalau kamu nggak dapat itu terus kamu kacau, kamu celaka, enggak juga. Ya, insya Allah orang nggak punya duit bahagia juga banyak. Ya, ini santri-santri masya Allah, maafi fulus bahagia. Ya, antum fi fulus atau maafi fulus? Wih, terus terang ya, maafi fulus, tapi bahagia, senang. Hidup senang, itu ngaji senang, kumpul senang sama temen yang ngobrol yang baik-baik senang. Ini nggak bisa dibeli di apotik, nggak bisa diukur dengan duit. Orang yang punya duit miliaran mau ketawa nggak bisa dia, mau ketawa nggak bisa, stroke. Mau ketawa nggak bisa, diawasi oleh orang-orang mata-mata yang ingin mencelakai dia. Jadi nikmat kecil urusan dunia penting tapi tidak terlalu harus dipentingkan. Tapi nikmat-nikmat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat bertemu bulan Ramadan, nikmat bisa puasa, nikmat bisa menikmati Al-Quran, nikmat bisa senang kepada ilmu agama, senang pesantren, senang ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Maka alhamdulillah kita bertemu bulan Ramadan, baca doa alhamdulillah ala qudumi Ramadan. Terima kasih ya Allah atas kedatangan bulan Ramadan, ya kita syukuri ya kedatangan bulan Ramadan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, para santri dan para jamaah semua yang mendengarkan taklim kita, maka awal tugas kita di awal Ramadan ini, pertama membahagiakan hati kita dulu, bahagiakan jiwamu, ruhmu dan hatimu dengan datangnya Ramadan ini. Ya, sehari ini senangkan hatimu. Alhamdulillah ya Allah aku bisa puasa hari pertama Ramadan. Alhamdulillah ya Rabb ketemu bulan Ramadan di tahun ini sehat walafiat bisa ikut puasa. Alhamdulillah ya Rabb kaum muslimin bisa puasa. Alhamdulillah ya Rabb ya, bisa sahur tadi malam dengan baik, dengan aman, dengan selamat. Alhamdulillah bisa tarawih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang dulu. Senang dulu. Senang itu kunci daripada kebahagiaan. Ya, bersyukur dulu ketemu Ramadan ini dianggap sebagai nikmat besar dulu. Jangan kita anggap nikmat kecil. Kemudian kita siap-siap untuk berlomba dan untuk berpacu di bulan Ramadan ini dengan persiapan-persiapan. Yang paling penting adalah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari penghalang-penghalang rahmat dan barokah. Ya, harus ada sambutan, menyambut kedatangan tamu mulia. Ya, awakmu nek ketamuan presiden, kalau kamu ketamuan presiden, kalau awakmu ketamuan menteri, gak dhuwur-dhuwur presiden menteri kaduan, ketamuan Pak Lurah, ada Pak Lurah mau datang ke rumahmu, mesti kamu yo cepat-cepat, kamu menyambut, Bu, ono tamu Bu, sopo Pak Lurah, ya, kamu menyambut, gitu, Pak Lurah ya. Atau yang datang ke rumahmu kasih hiasan-hiasan, menyambut datangnya Pak Bupati, menyambut datangnya Pak Menteri, apalagi yang mau tamu presiden. Wah, presiden mau datang ke rumahmu atau ke kampungmu, ke pesantrenmu, wah kamu bikin sambutan ya, dari mulai interior, dari mulai cat-cat, dari mulai bendera-bendera, dari sampai kepada menyambut dengan mungkin Tola'al Badru, Tola'al Badru alaina ya, disambut ini presiden datang disambut. Nah ini Ramadan
tamu yang lebih mulia dari presiden, mulia Ramadan. Persiapan kita bagaimana untuk menyambut? Bagaimana sambutan kita dengan Ramadan ini? Sambutan kita kepada Ramadan bagaimana? Harus melebihi daripada kita menyambut kedatangan presiden atau menteri itu. Karena Ramadan ini lebih mulia dari presiden, lebih mulia dari siapapun. Ramadan bulan yang berkah, membawa kemenangan bagi kamu, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Ramadan akan datang dengan kekuatan puasa, mensyafaati kalian, menolong kalian untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambutlah Ramadan pertama dengan rasa gembira, rasa senang, rasa syukur kepada Allah, rasa senang berpuasa, senang tarawih, senang karena engkau dipilih, karena engkau dimampukan, karena engkau disampaikan. Tidak ada satu orang pun bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini kecuali dengan dia dipilih oleh Allah. Kalau enggak, besok kemarin sudah mati dia. Kalau enggak, kemarin sudah pindah ke alam barzakh dia. Kita dipilih, ya Allah, senang kita. Berucap apa? Alhamdulillah. Senang dulu, senang. Ketemu Ramadan senang, alhamdulillah ya Allah, senang. Kita bisa tarawih, alhamdulillah ya Allah. Bisa puasa nih mulai, alhamdulillah. Bisa sahur, senang. Kemudian sambutlah Ramadan dengan pembersihan hatimu terutama, dan juga pembersihan kamarmu, lingkunganmu, rumah tanggamu. Menyambut Ramadan, tamu yang istimewa, dengan pembersihan, tanzif, taharah, untuk kebersihan. Itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertua daripada guru kita yang mulia Al-Imam Al-Habib Zain. Al-Habib Muhammad Al-Haddar itu kasih satu tamsil yang menarik. Ramadan itu seperti hospital, seperti rumah sakit yang besar. Rumah sakit, ada orang masuk rumah sakit pertama kali apa? Dimasukin dia ke ruang ruang unit gawat darurat, UGD, dicek dulu darahnya, dicek dulu tensinya, dicek dulu kolesterolnya, dicek dulu jantungnya, dicek semua. Kemudian setelah itu dokter membaca hasil rongsen, hasil check up. Ternyata dokter bilang, oh saudara punya penyakit di kepala ini, di leher ini, di dada ini, di kaki ini, di perut ini. Dia tahu penyakit-penyakit kita. Deteksi hasil rongsen, hasil check up tadi terdeteksi semua penyakit kita. Dokter tahu. Lalu dikasih obat kita. Nanti saudara minum obat ini yang disiplin, dan harus nginep di rumah sakit ini 20 hari. Kalau si pasien ini manut, kalau si pasien ini taat, kalau si pasien ini dia disiplin, dia 20 hari di rumah sakit. Setelah dia masuk tadinya sakit koma atau sakit sudah pingsan tiap 5 menit, 20 hari kemudian keluar dari rumah sakit, dia sudah sehat, senyum, sehat, gitu, ganteng lagi, nggak pucat lagi, sudah seger badannya. Sama dengan orang yang masuk bulan Ramadan, kata Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar, seperti orang yang masuk rumah sakit. Kita ini sedang masuk rumah sakit ruh, rumah sakit hati. Kita masuk rumah sakit puasa Ramadan nih, ketahuan yang punya penyakit, dideteksi dulu. Oh ternyata hatinya ada penyakit jantung nih. Jantung apa nih? Jantung cinta dunia, cinta lagu pop, lagu dangdut, lagu orang-orang fasik. Ketahuan ini. Itu. Kok tahu? Ya dia asiknya begitu, makanya baca Quran malas. Orang yang senang nada-nada dan lagu-lagu orang fasik, ujung-ujungnya dia malas baca Quran. Malas baca Quran. Tuh.
ketahuan. Nah, ada dideteksi waktu tarawih dia sujud nggak bangun-bangun. Kirain khusyuk, ternyata ketiduran. Wah, penyakitnya senang tidur nih orang nih. Ketahuan nih. Ya, dari malam tahajud ada yang sujudnya lama banget. Kirain doa nangis, ternyata ngorok. Tuh. Nah, ketahuan, penyakitnya diketahuan. Ya. Bulan Ramadan waktunya kosong, mestinya dia zikir, bertasbih, bertahlil, dia malah cari temen untuk dia gunjing orang. Oh, penyakitnya ketahuan nih. Penyakitnya nih, fulan senang gunjing, nih fulan senang bohong, nih fulan senang nonton film, nih fulan senang mengumbar pandangan, ini fulan pemalas, pengantuk. Itu ketahuan semua di bulan Ramadan. Seperti orang yang masuk rumah sakit terdeteksi semua penyakitnya. Kemudian oleh sang dokter, para ulama, dijelaskan penyakitmu. Penyakitmu ini. Penyakitmu ini. Aib dalam dirimu ini. Obatnya ini. Ini penyakitmu ini. Obatnya ini. Penyakitmu ini. Penyakitmu ini, resepnya ini untuk mengobati penyakitmu. Dijelasin sama dokter. Si pasien manut, baik dok, saya ngaku saya banyak penyakit dok, saya minta resep obat, dikasih obat ini nih, dan saya mau disiplin minum obat dok. Ya, nggak cukup disiplin obat, kamu harus nginep dulu di rumah sakit, kamu masuk dulu di hospital Ramadan ini, ya, masuklah di sini 30 hari untuk mengikuti proses pembersihan dan pengobatan. Manut nih si pasien. Maka tiap hari dia puasa, dia menahan diri dari nafsu, tiap malam dia tarawih. Nanti kalau malam jam 1, jam 2 dia nambah tahajud. Dia suruh nangis sama dokter. Kamu nangis oh? Nangis apa dok? Nangis. Pokoknya nangis. Gak bisa nangis, nangis oh pokoknya. Etok. Nangis. Lama-lama dia nangis bener. Yang tadinya banyak ngobrol, disuruh baca Quran, disuruh baca zikir, oleh dokternya diobatin, dikasih jurus-jurus pengobatan, dan si pasiennya ini manut. Maka keluar Ramadan, si orang yang tadinya masuk Ramadan fasik jadi orang soleh, yang tadinya dia tuh orang jelek jadi orang baik.